Halo sahabat trader, apa kabar? Bagaimana perkembangan trading Anda? Oke, hari ini saya mau bercerita tentang kenapa seringkali sebagai trader kita lebih suka dibohongi daripada terima kenyataan. Kok bisa begitu? Saksikan video ini sampai tuntas, teman-teman akan tahu maksudnya. Oke, baik teman-teman yang sekali lagi saya ucapin kepada sahabat-sahabat yang tetap setia di channel saya dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Rusia, Amerika, Jerman, Korea Selatan, tadi sudah ya, dan juga Amerika ya. Anda tetap setia di channel saya ucapkan salam sehat dan salam sukses untuk Anda semua. Oke? Jadi Anda yang pertama kali datang ya, kalau Anda mau dapatkan video secara rutin dari saya setiap minggu secara dari hari Selasa sore jam 6, Jumat sore jam 6 seperti sekarang, dan Sabtu malam minggu jam 6 dan hari Minggu jam 10 pagi. Anda subscribe, klik loncengnya. Ya teman-teman, silakan bertanya ya, bebas ya. Tentu pertanyaan yang bermakna untuk Anda dan untuk orang lain baru saya respon ya, karena seringkali saya juga menerima orang yang putus asa itu ya, nyinyir ya, kelihatan makin ngomong makin kelihatan gagalnya ya dunia ini. Oke ya, baik, kembali kepada pertanyaan, kenapa bisa demikian? Nah teman-teman yang sudah lama di dunia ini ya, teman-teman coba renungkan kembali, benar nggak ya, kenapa sebagai trader kita gagal? Karena hal yang pertama yang terutama adalah kita sering lebih suka dengan berita janji-janji, iming-iming yang palsu daripada ketika disodorin sebuah kenyataan begitu ya. Sebagai misalnya ya, saya melihat gini, termasuk saya sendiri dulu ya, saya hampir 20 tahun di sini ya. Awalnya juga begitu lah ya, 7-8 tahun begitu. Saya belajar nih, satu guru belajar. Tidak puas, saya pindah ke setiap minggu saya ikut workshop ya. Dan itu biaya workshop ini saya nggak perlu ngomong, itu gede-gedean, nggak ada yang murah itu yang saya ikut ya. Kemudian ya nggak puas lagi tuh ya, dengan dalam negeri belajar sama orang-orang luar ya, mungkin lebih hebat gitu produk luar ya. Nah sampai belajar sama orang-orang dari Paman Sam sana gitu ya. Nah kenapa? Dan selama itu saya terapkan di dalam 7 tahun pertama itu hancur-hancuran saya punya. Ada profit tapi loss, ada profit loss. Kenapa bisa dibikin gak ada konsistensi? Karena itu saya lebih suka dibohongi. Bagaimana caranya? Oke, saya nggak usah cerita pengalamannya. Saya lah ya. Oke. Karena apa? Misalnya begini. Saya baru belajar satu guru, ini belum tuntas nih ilmu, belum saya praktekkan dengan benar-benar. Lalu teman datang sodorin atau dikirimin WhatsApp biru-biru nih. Waduh, kita langsung tertarik kan? Ya, kita langsung tanya, gimana caramu, metodemu gimana? Oh, ikut si ini katanya. Saya mana-mana, saya daftar ya. Jadi saya memang ngejar ilmu begitu ya. Saya berpikir ada ilmu yang sempurna. Saya kejar ya. Oke. Ikut. Setelah ikut, ilmunya tuh belum sempat saya terapkan gitu loh. Ada lagi teman yang lain, ini saya untung loh, biru-biru. Atau dia dapat, padahal bukan dia untung, dia dapat juga dari teman grup sebelah katanya. Untung gini loh, guru dia bagus tuh. Nah saya kejar lagi, belajar lagi sana. Akhirnya apa? Jadi saya tidak melakukan sebuah konsistensi kedisiplinan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi teman-teman ya, itu membuat saya belajar dari guru ke guru. Jadi teknik yang saya pakai adalah selalu berdasarkan katanya ya, dan berdasarkan gambar biru-birunya. Padahal sesungguhnya apa yang terjadi teman-teman? Kita bicara logika ya. Logika saya begini. Kalau orang yang biasanya ya, teman-teman perhatikan ya. Kenapa sebenarnya kita lebih suka menerima sebuah kebohongan? Sampai hari ini kan ya, saya sering melihat ketemu orang yang akhirnya belajar sama saya, dan saya bilang dia kejebak ratusan juta, miliaran ya, bahkan belasan miliar. Saya tanya, gimana metode tradingmu bisa sampai begitu? Oh dia bilang, saya tiap hari dapat sinyal. Itu ya. Pertama, kita logika berpikir. Kedua, saya ditawarin sebuah sistem katanya. Ya itu bisa tidur, bisa makan apa, nggak usah tahu-tahu uangmu bertumbuh aja. Hebat ya. Ada orang yang selalu kirim saya berita saat ini karena saya udah teruji dengan sebelum-sebelumnya ada hancur-hancuran, sehingga saya tidak segampang itu ya. Logika saya jalan, saya tanya dia,
kamu nggak usah cari saya kalau begitu ya, bisa untung setiap hari begini, lu cari aja Menteri Keuangan kita, kan negara kita lagi banyak utang dulu ya, tawarin aja mereka, ya kan? Atau kalau enggak, kamu cari aja perusahaan-perusahaan ya, perbankan, mereka kan juga di dalam dunia trading. Masa sih kalau bisa untung kayak begini gampang mereka nggak mau gitu. Mereka lebih cenderung pakai manual sih, gitu loh. Ya, nah, itu logika. Nah, kita sering terjebak seperti itu. Nah, teman-teman yang mengalami pengalaman yang sama saya, teman-teman renungkan kembali. Benar nggak itu yang membuat Anda kalah dan call margin? Karena apa? Anda lebih percaya sebuah berita. Ya, saya tidak mengatakan bohong, tetapi Anda hanya mempercayai berita sesaat. Dan itu asalnya dari mana tidak tahu. Dan Anda tahu nggak? Apalagi kalau dari, mohon maaf, kalau dari orang yang punya tujuan untuk memarketingkan maksud dan tujuan dia. Kadang-kadang seringkali itu bukan dari dia tradingnya sendiri. Dan orang tahu di mana dia ambil, dan bahkan saya dengar ada yang bisa di set gitu ya. Di setting di MetaTrader 4 atau 5 itu supaya kelihatannya biru-biru semua. Dan bahkan juga kadang-kadang orang juga pakai demo gitu ya. Jadi dia pasang beberapa akun di bolak-balik, nanti akhirnya yang profitnya yang diambil screenshot untuk menawarin Anda untuk bekerja sama dengan dia. Nah, itu yang teman-teman seringkali kita, nah kadang-kadang begini, saya lihat ada orang mengatakan, wah channelmu ya Matias ya, itu kurang menarik. Kenapa? Karena saya bercerita apa adanya. Kenapa sekarang saya bercerita apa adanya? Karena saya sudah mengalami masa lalu yang sangat kelam, terlalu percaya sama orang lain dan kurang percaya pada diri sendiri. Benar gak teman-teman? Padahal saya sudah belajar kemana-mana dari guru ke guru loh. Tapi kok saya masih lebih percaya omongan orang lain, screenshot orang lain daripada kepada guru atau mentor saya. Ini yang masalah besar, teman-teman. Oke ya. Nah, sehingga saya percaya, saya lihat itu channel saya itu tentu tidak semenarik dengan channel-channel di luar sana. Ya, dia bilang makan 1 jam Anda dapat puluhan juta, miliaran, ya. 1 bulan baru trading bisa beli mobil BMW, baby band. Wah, sekarang kan iklannya begitu tuh kalau Anda lihat di YouTube. Nah, kalau saya selalu mengatakan tidak segampang itu, tidak segampang itu. Nah, itulah beda channel saya itu kurang begitu laris dibanding channel. Tapi saya nggak peduli. Karena tujuan saya, channel saya adalah menyadarkan masyarakat Indonesia. Jangan terjebak. Oleh karena apa? Karena hampir setiap hari saya terima telepon, terima WA, yang mengatakan, aduh Pak, saya udah habis sekian ratus juta, habis sekian M, ya. Kalau saya tanya kenapa, ya itulah karena gara-gara ya tergiur dengan tawaran-tawaran screenshot gitu. Nah, sehingga ya apakah salah? Ini salah siapa jadinya ya? Kalau kita berpikir secara logika atau Anda nonton channel saya, tentu Anda nggak akan segampang itu terjebak gitu. Nah, sekarang belakangan saya lihat beberapa orang sudah mulai tanya saya ketika dengar ada investasi ya di komen. Wah, dia bilang, Master, ini gimana nih ya? Ada yang itu menawar investasi kayak gini-gini. Ya, saya bilang ada logika berpikir saja. Dan bahkan beberapa belakangan saya lihat nama saya mulai dicatut ya. Saya tidak pernah menawarkan sebuah investasi, teman-teman. Karena saya sendiri anti yang begitu. Mereka bilang fixed income. Pasar itu nggak ada yang tahu. Sampai ada orang yang ngomong tuh saya setuju tuh. Emang pasar milik nenek moyang lu katanya. Ya, bisa lu atur, bisa lu ini. Nggak ada yang tahu, teman-teman. Kalau dia bisa kasih fixed income itu datang dari mana? Ada teman-teman pertanyakan, ya. Biasanya yang demikian itu adalah pertama, kemungkinan besar itu menipu ya. Saya sudah ada murid saya juga yang sudah kena ya, meskipun sudah belajar sama saya juga bingung kenapa dia bisa terjebak. Karena dijanji-janji untung besar ya, dia setor itu hampir 1 M itu hilang begitu saja. Nah, sekarang baru nyesel. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, jadi saya harus ya, secara kenyataan saya harus kasih tahu Anda, trading itu bukan sebuah spekulasi, tapi sering dijadikan spekulasi. Trading itu adalah sebuah perdagangan yang secara normal itu harus kita pelajari dengan baik-baik ya. Jadi trading itu harus kita belajar dengan penuh disiplin kayak kita dagang seperti konvensional. Hanya bedanya di sini online. Jadi tidak bisa segampang itu ya. Jadi berhati-hatilah ya dengan banyak orang sekarang, dengan situasi sekarang ya. Pertama, orang lagi susah mencari sehingga gampang terpancing ketika ditawarin bahwa setiap hari bisa masuk uang, gak usah kerja ya, sambil tidur katanya, sambil mimpi indah. Atau waktu bangun itu ya habis-habisan. Nah, ada yang celakanya ketika saya ngomong
Banyak orang ini ngejar kaya mendadak, tapi yang terjadi bangkrut mendadak. Orang itu malah nginyi bilang saya ini bohong besar. Nah, ini ya. Jadi inilah menjadi target-target mereka yang akan meraup keuangan Anda. Ya, ingat teman-teman, ini bisnis. Belajar dengan baik-baik. Tidak ada yang instan. Ya. Belajar baik-baik, dan Anda perlu cari mentor yang bisa membimbing Anda. Tentu mentor yang berpengalaman, yang Anda percaya ya. Kalau asal ngomong mentor, begitu banyak menawarkan diri sekarang, ya kan? Tetapi Anda mesti tahu siapa dia dan dia track recordnya, dan bagaimana apa yang disampaikan itu jujur apa enggak. Kelihatan sekali ya. Bagi teman-teman adalah pengusaha, bisnismen, harusnya logika insting bisnis kita berjalan dengan baik. Ya, oke teman-teman. Jadi seringkali itu kesalahan pertama, kita lebih suka melihat hati orang mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Itu pertama. Kedua, ini yang jadi masalah. Ya, kita punya ini teman-teman lihat nggak ya, kalau saya lihat ini masalah kedua adalah seringkali ya saya mendengar ada orang ngomong sama saya rugi sekian banyak duit, ketika dia tanya workshop saya berapa, padahal workshop saya nggak seberapa. Waduh mahal. Nah, saya bilang kalau mahal janganlah, ya kan? Anda cari budget cocok. Kenapa? Yang kedua, kita seringkali berani loss besar, tapi kita tidak berani membayar mentor untuk mendidik kita. Padahal itu ilmu seumur hidup loh. Anda bayar sekali loh. Ya, Anda dapat ilmu itu seumur hidup. Ya, kita lebih suka ya itulah kadang-kadang ya begitulah ya. Kita tidak rela untuk investasi otak kita lebih rela membuang uang itu ya dengan sebuah harapan-harapan yang seringkali akhirnya sangat mengecewakan begitu. Iya kan? Nah, jadi kadang-kadang saya lucu juga gitu ya. Waduh, ya dia kena dengar dia loss bisa miliaran ketika dia tanya biaya workshop kita itu berapa, mau ngomong nggak seberapa gitu, dia langsung kayaknya mundur teratur. Nah, ada orang mengatakan ngapain gua belajar gitu ya. Gua tonton YouTube aja itu semua gratis kok. Benar. YouTube saya juga gratis. Tapi apakah Anda tahu cara gorengnya gimana? Ya kan? Artinya di dapur saya kan saya nggak ngomong gitu kan. Nah, kalau semua gratis itu para YouTuber dia makan apa coba? Kalau dia nggak punya kepentingan, termasuk saya. Ya kan? Nah, jadi YouTube ini salah satu ini saya kasih ilmu gratis, itu kan saya juga sebenarnya memperkenalkan diri saya gitu loh, ya kan? Artinya apa? Saya juga punya workshop gitu ya, jujur saja gitu loh. Kalau nggak ngapa dong? Saya keluar gitu nggak makan dong. Ya, dan kalau kemudian ilmu-ilmu inti saya nggak saya keluarkan di semua di YouTube, lalu gimana dong gitu loh. Anda kan nggak bayar saya, siapa yang bayar saya, betul nggak? Nah, ini kenyataan ya teman-teman ya. Saya ngomong kenyataan. Jadi semua itu punya kepentingan. Jadi teman-teman yang berpikir nonton YouTube dia Anda lalu bisa. Kenapa? Anda tidak tahu sistematikanya gimana. Kita kan keluarkan yang sudah kita godok yang sudah ini, dan kemudian kita kadang-kadang kan ilmu itu kita tidak kasih secara komprehensif gitu. Ya kan? Nah, itu yang menyebabkan sehingga orang berpikir ya, nonton YouTube semua gratis kok, ngapain bayar, mendingan uang itu buat trading. Ada orang berpikir gitu. Ya. Lalu apa lagi? Saya mau kasih tahu ya. Teman saya itu, saya pernah nasihatin dia. Dia kurang lebih tradingnya masa dengan saya ya, hampir 20 tahun lah ya. Dia juga ngomong ke dia, saya bilang udahlah, lu cari mentor lah ya. Kenapa? Karena tiap kali saya dengar keluarnya call margin gitu loh ya. Nanti dia untung 1-2 minggu, masuk minggu ketiga dia bilang call margin lagi ya. Sampai jual harta, mobil ya dan sebagainya kena. Nah, ketika saya ngomong begitu, ngapain katanya ya, nonton YouTube semua gratis. Benar, saya bilang kamu sudah nonton YouTube berapa puluh tahun. Sampai hari ini hasilnya seperti apa? Ya, coba uangmu yang begitu banyak. Ya, lu sudah bayar bisa bayar berapa mentor mau untuk membimbing Anda. Ya kan? Tentu. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak berpikir panjang. Jadi kita ya kembali ya, ada teman saya ngomong, saya itu seumur hidup trading hanya jadi donatur saja. Donatur bersiapa? Ya, donatur berpasar lah. Ya, setor terus gitu loh. Artinya deposit terus, nggak pernah WD, nggak pernah tarik, artinya nggak pernah untung gitu. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa memberi sebuah gambaran yang sebenar-benarnya. Jadi trading itu andalkan diri sendiri, percaya diri sendiri. Bagaimana caranya bisa percaya diri sendiri? Anda cari mentor yang tepat untuk membimbing Anda. Jangan sayang
hanya keluarkan uang sedikit untuk membayar mentormu. Karena pengalaman mereka sangat berharga untuk Anda. Terutama mereka yang punya pengalaman yang tidak hanya ngomongnya indah-indah saja, tapi pengalaman yang hancur-hancuran. Itu sangat berharga untuk Anda. Paling tidak menghindari Anda tidak seperti pengalaman itu lagi saat ini. Oke? Semoga video ini bisa menjadi sebuah insight baru dalam dunia trading, baik untuk pemula Anda baru terjun maupun Anda yang sudah lama tapi belum pernah merasakan konsistensi di dalam dunia trading. Oke? Salam sehat, salam profit untuk Anda.